Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilat Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-7 ya. Nah, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang pembagian isim ditinjau dari jumlahnya. Baik, seperti apa pembahasannya, teman-teman bisa menyaksikan sampai akhir video. Nah, perhatikan di sini aqsamul ismi, pembagian kata ditinjau dari bentuk jumlahnya itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah mufradun ya. Bentuk tunggal atau bentuk satu ya. Kemudian yang kedua adalah musanna, bentuk dua atau bentuk ganda. Kemudian yang ketiga adalah jam atau jamak atau bentuk banyak ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dua ya belum bisa dikatakan bentuk banyak kecuali 3 dan seterusnya itu sudah dikatakan jamak banyak ya. Nah, untuk jamak ini dibagi menjadi 3 juga ya, 3 bagian. Yang pertama adalah jam'ul muzakkari salimu, jamak untuk laki-laki, untuk kata benda laki-laki ya, ada jamaknya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua adalah jam'ul muannatsis salimu, jamak untuk perempuan ya. Apa saja nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian yang ketiga adalah jam'ut taksir, jamak taksir. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas 2 pembahasan dulu ya, biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Yang pertama adalah ismul mufrad, bentuk tunggal atau bentuk satu. Kemudian yang kedua adalah ismul musanna, bentuk ganda atau bentuk 2 ya. Jadi 2 pembahasan ini kita akan bahas pada pertemuan yang ke-7 ini. Nah, untuk jamak nanti kita bahas di pertemuan yang ke-8 insyaallah. Baik, kita lanjut saja di pembahasan yang pertama, al-ismul mufrad, kata tunggal atau bentuk satu ya. Nah, dalam ilmu nahwu apa sih ismul mufrad itu? Nah, di sini disebutkan al-ismul mufradu huwa, isim mufrad adalah madalla ala wahidin, apa yang menunjukkan satu atau menunjukkan bentuk satu atau tunggal ya. Jadi mufrad itu bentuk tunggal, bentuk satu. Nah, dalam kata benda biasanya mufrad itu adalah asal kata. Nah, nanti dari mufrad itu berubah menjadi musanna dan bentuk jamak. Nah, perhatikan di sini kita berikan contoh, misalkan baitun, sebuah rumah. Nah, ini adalah dasar dari kata baitun. Nanti kalau misalkan kita buat dalam bentuk 2 rumah, 3 rumah dan seterusnya, nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini adalah daftarun, sebuah buku catatan. Maksudnya hanya satu ya, buku catatannya. Baitun hanya satu rumahnya ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah waladun, seorang anak laki-laki. Nah, untuk bentuk tunggal, apakah itu dari kata benda atau mungkin nama hewan, misalkan baqaratun, sapi, atau mungkin nama orang, misalkan Ahmadun, atau waladun, seorang anak laki-laki, atau misalkan ustadzun, seorang guru, satu orang. Nah, misalkan di contoh di mufrad ini, di bentuk satu ini kita rubah, misalkan 2 rumah, atau 2 buku catatan, atau 2 orang anak. Bagaimana cara merubahnya? Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan pada ismul musanna ya, bentuk ganda atau bentuk 2 ya. Nah, perhatikan di sini. Al-ismul musanna, kata ganda atau bentuk 2 ya. Nah, pengertian dalam bahasa ilmu nahwu itu apa sih? Nah, di sini disebutkan al-ismul musanna huwa, isim musanna adalah madalla ala isnain. Jadi apa yang menunjukkan bentuk 2 atau ganda ya. Biziyadatin, dengan tambahan. Afwan, di sini ada kesalahan pengetikan ya. Tambahan
alifin wa nunin, tambahan alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirihi, di akhir kata. Di sini kita tidak tuliskan ya, di akhir kata. Nah, apa sih contohnya? Perhatikan di sini. Contoh yang pertama kita ambil dalam bentuk kata laki-laki ya, tanpa tamar butoh. Baitun, sebuah rumah. Nah, bagaimana misalkan kita mengatakan dua buah rumah, maka kita gunakan kaidah yang pertama ditambahkan alif dan nun. Ya. Tambahkan alif dan nun. Perhatikan di sini. Baitani, ya. Ini kaidah yang pertama ya. Ditambahkan alif dan nun. Dua buah rumah, ya. Kemudian kaidah yang kedua adalah ditambahkan ya dan nun. Contoh misalkan di sini baitaini, ya. Baitaini, dua buah rumah. Jadi dua kaidah ya, atau dua cara kita membuat isim musanna, ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kemudian timbul pertanyaan kepada kita, apakah dua perubahan ini maknanya berbeda? Tentu maknanya tidak ada perbedaan ya. Sama-sama artinya dua buah rumah. Nah, hanya di penempatannya dalam kalimat yang membedakan. Misalkan kalau dalam kalimat, misalkan sifat dan yang disifati, misalkan dua buah rumah yang indah, al-baitani al-jamilani, atau baitani jamilani, dua buah rumah yang indah. Nah, kapan ia digunakan? Di sini ya dan nun digunakan misalkan dia menjadi objek. Misalkan kita mengatakan saya melihat dua buah rumah. Nah, dua buah rumah ini kan objeknya dari kata kerja melihat dua buah rumah. Maka ketika dia menjadi objek untuk bentuk dua, maka dia berubah menjadi ya dan nun. Baitaini. Ra'aitu baitaini. Saya melihat dua buah rumah. Itu ya caranya. Penggunaannya, kapan digunakan alif dan nun, dan kapan digunakan ya dan nun. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Kita berikan contoh untuk kata bentuk perempuan ya, ada tamar butoh. Di sini mistorotun. Mistorotun itu artinya apa? Penggaris. Nah, bagaimana kita merubah satu penggaris ini menjadi dua penggaris? Kita gunakan kaidah yang sebelumnya, ditambahkan alif dan nun. Mistorotani, ya. Nah, di sini tambahannya adalah alif dan nun. Kemudian berikutnya adalah bisa kita tambahkan ya dan nun, ya. Mistorataini, ya dan nun. Nah, untuk dua kata ini apakah terjemahannya berbeda? Sekali lagi kita katakan terjemahannya tetap sama, ya. Hanya dalam kedudukan kalimat yang membedakan, dua penggaris, ya. Nah, ketika alif dan nun bersambung dengan huruf ta tertutup seperti ini, maka dia menjadi ta terbuka ya. Mistorotani ya. Mistorotani. Karena bersambung dengan huruf alif, maka dia menjadi ta terbuka. Ta-nya berbaris fathah. Di sini juga ta baitun baitani atau baitaini ya. Mistorotun mistorotani atau mistorotaini. Kedudukannya sama tadi ya, kita jelaskan seperti baitani dan baitaini. Kapan kita gunakan baitani, kapan kita gunakan baitaini. Misalkan dua penggaris yang baru, misalkan kita mengatakan mistorotani jadi datani, mengikut ya, jadi datani. Kalau ini baitani jadi dani. Kemudian mistorataini, misalkan kita melihat dua pena. Ra'aitu mistorataini, saya melihat, bukan pena ya, garis. Ra'aitu mistorataini, saya melihat dua pena, maka berubah jadi
ya, karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, objek. Nanti kita akan jelaskan apa itu objek dalam bahasa Arab ya. Asalkan sekarang kita bisa pahami dulu cara membuat isim musannah bentuk ganda itu dua rumus utama, ditambahkan alif dan nun atau ditambahkan ya dan nun fi akhirih, di akhir kata. Seperti itu ya. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami dan teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.